Benarkah ini salah satu bentuk komitmen Kapolri untuk memperbaiki citra kepolisian? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota Kompolnas Pungki Indarti dan anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Dimyati Natakusuma. Selamat sore Bu Pungki dan Pak Dimyati. Selamat sore Mbak Stefani. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya langsung ke Bu Pungki terlebih dahulu. Bu Pungki, langkah Kapolri mencopot 7 perwira menengah dari jabatannya. Sebuah langkah awal yang baikkah atas realisasi komitmen Kapolri untuk memperbaiki institusi yang dipimpinnya? Ya, terima kasih. Ini jelas menunjukkan ketegasan sikap Pak Kapolri ya, Mbak Stefani. Artinya contoh teladan. Ibu Pungki, kami kurang bisa mendengar audio Anda dengan jelas. Halo. Baik, silakan Anda sudah mendengar Bu Pungki. suara saya? Ya, sudah terdengar kembali. Silakan dilanjutkan Bu Pungki. Ya. Sikap Bapak Kapolri ini sangat tegas ya Mbak ya, dengan mencopot 7 perwira menengah karena mereka dinilai tidak mampu memberikan teladan pada anggota, kemudian juga tidak mampu membimbing baik anggota maupun keluarga gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, oleh karena itu ada yang dicopot. Saya berharap pencopotan. Baik, kami akan coba perbaiki hubungan komunikasi kami dengan Bu Pungki. Saya ingin ke Pak Dimyati terlebih dahulu. Pak Dimyati, apakah kemudian pencopotan 7 perwira menengah ini sudah mulai akan bisa memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian? Ya memang kalau kita lihat polisi sekarang lebih diterima masyarakat, diterima rakyat, gitu ya. Maka apa yang dilakukan oleh Kapolri itu sudah sesuai dan sudah dipelajari juga oleh pejabat-pejabat yang ada di bawahnya, termasuk pejabat utama itu. Jadi kalau saya melihat ini untuk mengangkat harkat martabat derajat polisi Indonesia. Nah, kalau lihat dari kepuasan publik atau tingkat elektabilitasnya sudah meningkat. Ya, kita kan lihat dari hasil survei yang ada. Jadi ada kementerian dan lembaga, ya polisi ini termasuk cukup pesat lah harapan publiknya. Jadi kalau dilihat nih polisi-polisi nakal ini kan oknum-oknum ini merusak harkat martabat citra dari polisi yang ada. Jadi tidak boleh arogan, tidak boleh. Polisi itu kan manusia, bukan manusia biasa. Bisa menangkap, bisa menahan, bisa menembak, bisa menggeledah, bisa melakukan pemeriksaan gitu. Maka oleh sebab itu ya polisi harus emosionalnya harus bagus, kecerdasan emosionalnya. Jadi tidak sembarangan sewenang-wenang, semena-mena, abuse of power itu jangan. Dan dalam proses proses penindakan atau proses penyelidikan dan proses tindak lanjutnya harus due proses of law, jangan melanggar hukum, jangan itu ada polisi main tabok, main gimana, main hakim sendiri. Ya, polisi biarpun punya senjata itu untuk membela diri, bukan untuk main tembak sewenang-wenang atau untuk membantu masyarakat, begitu, bukan untuk menakut-nakuti. Nah, sekarang ini kan Pak Kapolri orangnya humanis, biarpun lembut kelihatan tapi tegas beliau itu. Nah, sekarang ini apalagi sudah kemarin ada skep Kapolri ya, mengganti beberapa Kapolda. Kita lihat Pak Doviri humanis, Pak Nana humanis, Sultana humanis. Ini yang dipilih polisi-polisi yang humanis yang dekat dengan masyarakat. Ya, Pak Dimyati, secepat itukah kepercayaan publik tadi Anda sampaikan elektabilitas institusi Polri meningkat? Karena kita tahu sebelumnya kasus-kasus yang mencoreng institusi Polri ini muncul secara berturut-turut, bahkan sampai muncul tagar percuma lapor polisi. Jadi dari sekian banyak polisi, ya dulu kan polisi sepertinya di esprit de corps itu membela
Spritnya membela korupnya sendiri gitu, biar polisi nakal udah biarin, polisi narkoba biarin. Sekarang nggak bisa main-main. Sekarang ini Sambo misalnya Kadipropam ditugaskan Kapolri untuk menyikat, menindak semua polisi-polisi nakal. Ini untuk mengangkat harkat martabat polisi itu ya harus menindak oknum-oknum yang ada. Main tenang, main gebrak, main pukul itu nggak baik. Nanti bagaimana melakukan hal seperti itu? Kadang sama aparatnya sendiri ya sewenang-wenang. Nah ini yang harus memang ditindak. Dan mudah-mudahan ke depan tidak boleh ada polisi yang arogan, polisi yang melakukan penindakan seenaknya atau tebang pilih. Nah, ini polisi menjaga preman dan nggak ada lagi. Sekarang sikat preman, sikat yang jahat-jahat, tapi dengan cara ya tetap tidak boleh melanggar hukum. Baik, kuncinya memang ketegasan di pucuk pimpinan tertingginya di Kapolri. Saya kembali ke Bu Pungki. Itu kan Pak Kapolri kan bagus itu. Baik, kita sudah mulai lihat adanya ketegasan dari Pak Kapolri. Bu Pungki, ingin melanjutkan yang tadi, apakah kemudian langkah Kapolri mencopot 7 perwira menengah dari jabatannya ini sudah mulai bisa memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian? Kita lihat konsistensinya ya Mbak ya. Artinya kalau masyarakat ini kan percaya bahwa sudah terjadi ada perubahan dengan adanya konsistensi. Nah jadi konsistensi ini yang kita tunggu. Nah ini memang warning dari Pak Kapolri kepada seluruh anak buah. Jadi jangan sampai pimpinan itu membiarkan anak buah tidak memberikan contoh yang bagus, terus kemudian tidak mengawasi, tidak membina, malah memberikan contoh yang buruk. Nah ini yang justru merusak citra Polri. Nah oleh karena itu dengan adanya shock terapi dari Pak Kapolri ini diharapkan yang lain akan jerah gitu ya dengan kejadian-kejadian serupa ini, sehingga mereka akan bertindak sesuai dengan aturan seperti itu. Baik, di samping ketegasan perlu ada konsistensi juga. Kami juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore. Baik, Pak Sugeng, langsung saja saya ingin minta tanggapan Anda atas langkah Kapolri yang tegas mencopot 7 perwira menengah dari jabatannya dengan berbagai alasan atau latar belakang. Iya, baik. Kami IPW mengapresiasi ya tindakan tegas Pak Kapolri. Nah, catatan kami IPW berharap konsistensi ini dipertahankan, ya, karena problem-problem layanan masyarakat, sikap-sikap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Polri akan terus tetap ada. Khususnya, nih saya minta perhatian, proses penegakan hukum di reserse. Ini wilayah penyalahgunaan kewenangan yang tidak kasat mata. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ya Pak Kapolri kan juga mengatakan tuh, saya akan potong kepalanya. Termasuk juga ya pada Kapolda ya. Apabila ada dugaan mereka tidak merespon perintah, ya, melaksanakan perintah, menindak tegas, ya, melindungi bawahannya, abai, gitu ya. Saya pikir juga perlu diberi perhatian dengan penindakan, gitu, dari IPW. Baik, Bu Pungki, kalau dari Kompolnas sendiri, apa catatan Anda untuk PR besar Kapolri selanjutnya yang masih harus ditegakkan? Ya, pertama tadi ya, contoh teladan dari pimpinan, kemudian juga bimbingan dan pembinaan dari pimpinan kepada anak buah, dan kemudian juga pengawasan. Jadi ketika anak buah melakukan tindakan yang baik, itu reward harus diberikan, tetapi kalau melakukan kesalahan perlu ada teguran, dan jika itu diulangi lagi maka harus ada punishment. Nah, selain itu juga diperlukan kesigapan dari pengawas internal Polri. Dalam hal ini ada Irwasum atau Irwasda ya di daerah, kemudian juga ada Propam. Nah, dengan adanya pengawas internal yang profesional dan kuat gitu ya, mandiri mereka, maka saya yakin tindak pidana atau
pelanggaran etik atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota tidak akan terjadi lagi karena sistemnya akan terbangun dengan baik. Baik, Pak Dimyati, kalau dari Komisi 3 sendiri, apa catatan Anda untuk langkah selanjutnya supaya institusi Polri semakin bisa mendapat atau memulihkan kepercayaan publik? Ya, saya berharap terus ya dilakukan oleh kepolisian, melakukan evaluasi, dan juga harus terus dalam penanganan harus ada protap yang jelas. Jadi polisi jangan sewenang-wenang, jangan sembarangan, tetap harus terus dijaga ketat. Apalagi dalam terkait penanganan narkoba. Nah, ini yang harus harus diberantas. Jangan sampai ada oknum polisi yang masih menggunakan narkoba atau polisi yang memang tidak disiplin, juga polisi yang bersekutu dengan para penjahat misalnya. Nah, ini yang memang harus ditindaklanjuti oleh Pak Kapolri. Saya yakin masih ada lah oknum-oknum yang ada, tapi lambat laun kita lihat apa yang dilakukan Kapolri ini kan ada positif, gitu, progresif, dan juga memang dalam penanganan yang ada harus serius dalam menangani permasalahan yang ada di masyarakat. Tapi setidaknya sekarang ini Kamtibmas kan terasa bagus, keamanan ketertiban masyarakat kan bagus, gitu. Jadi kalau lihat dari polisi yang ada dari sekian banyak, paling juga polisi-polisi yang itu di bawah 5%, oknum-oknum saja merusak citra nama baik polisi. Tapi memang harus dari kepalanya. Kapolri kan sudah menyatakan falsafah kepala ikan yang busuk itu di kepalanya dulu. Kalau atasnya busuk, ke bawahnya ikut busuk. Gitu. Maka oleh sebab itu ya kepalanya ini atapnya harus bagus supaya tidak rusak ke bawah. Dan Kapolri kan sudah betul-betul lurus gitu ya, betul-betul dalam penanganannya konsisten. Nah, maka ini harus diikuti sampai ke bawah. Maka Kapolri sekarang lagi sedang melakukan reformasi kepolisian dengan presisinya, dan sudah mulai nih rotasi mutasi. Nanti karena akan ya tidak bisa dalam 1-2 tahun ini, kita lihat ke depan, apalagi Pak Kapolri ini masih muda ya, bisa jabatnya lama, dan mudah-mudahan nanti ke depan ya polisi lebih hebat lagi, lebih kuat lagi, lebih terpercaya lagi, dan ya tadi betul-betul emosional quotient, kecerdasan emosionalnya harus dijaga betul, harus ditingkatkan kemampuan emosi tadi, jangan sampai labil. Terus juga spiritual question, ya kecerdasan spiritual dari polisi. Karena polisi itu manusia, bukan manusia biasa, diberikan kewenangan undang-undang yang luar biasa. Bisa melakukan apa saja. Dan polisi kan bisa pegang senjata juga. Kalau orang seperti itu ya, seperti yang di TV itu melakukan tenang, wah bahaya dia pegang pistol itu. Baik. Ini berbahaya buat rakyat masyarakat, bahaya dan rusak bangsa ini. Baik. Kalau sapunya kotor, gitu, maka sapu ini harus bersih. Baik, Pak Sugeng, kita tahu bahwa ada cukup banyak kasus terkait institusi polisi yang viral akhir-akhir ini, dan tidak semua kasus-kasus yang menjadi sorotan masyarakat ini masuk dalam mereka yang dicopot oleh Kapolri, 7 orang ini. Beberapa di antaranya kita tahu ada kasus pemerkosaan di Luwu Timur, kasus oknum anggota Polres Tangerang yang membanting mahasiswa. Apa menurut Anda yang harus menjadi pertimbangan Kapolri dalam melakukan dalam tanda kutip potong kepala? Kalau kasus yang viral sudah ditindak, ya. Saya selalu menegaskan banyak terjadi kasus dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang tertutup. Ya, IPW ini sudah menerima 28 pengaduan ya selama baru 3 bulan ya saya bertugas ya. Ini khususnya terkait dengan penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum di reserse ya. Dari meminta uang, membuat laporan bohong pada pimpinan, kemudian mengaburkan alat bukti, ya, kemudian berpihak, ya. Ini Pak Kapolri, ya, tolong benahi reserse, ya. Saya minta nih perhatian. Bahkan yang keluarga Polri sendiri ya juga kadang-kadang mengeluh kepada
kami ya, reserse itu ya punya kewenangan yang besar yang harus dibenahi. Itu dari kami begitu ya. Yang kedua ya, ini kan Polri punya yang namanya mata dan telinga ya, yaitu Intelkam, Kaba Intelkam. Sekarang ada satu pergantian. Saya berharap bahwa mata dan telinga Polri bisa memprediksi potensi masalah-masalah yang terjadi ya, yang bekerja sama masalah terjadi terkait Kamtibmas, gangguan ancaman ya terhadap Kamtibmas, dan juga terkait dengan ketidakpuasan masyarakat. Baik. Intelkam bisa bekerja sama dengan Propam dan juga Irwasum untuk kemudian mengikis nih dugaan-dugaan penyalahgunaan wewenang. Baik, Pak Sugeng, dari 28 pengaduan yang masuk ke IPW ini, apakah berapa yang kemudian sudah ditindaklanjuti oleh Propam? Kita ada 4 yang sudah kita 4 ya yang kita sampaikan ke Propam. Propam menindaklanjuti ya. Baik. Ya, menindaklanjuti itu yang tapi yang kasus terkait dengan kewenangan penyidikan yang kita minta kepada yang namanya wasidik ini lambat sekali ya. Lambat sekali wasidik. Oleh karena itu mohon perhatian juga Pak Kapolri, ya Pak Kabaris juga memberi perhatian terhadap kinerja reserse dan wasidik untuk meluruskan segala sesuatu yang bengkok dan penyalahgunaan kewenangan gitu. Baik, Bu Pungki, proses penegakan hukum di reserse ini menjadi salah satu sorotan dari IPW. Apakah catatan serupa juga ada dari Kompolnas? Oh iya, betul. Jadi dari tahun ke tahun kalau kita melihat catatan dari Kompolnas, kami menerima antara 3.000 sampai 4.000 pengaduan dari masyarakat. Nah, 90% diantaranya menyangkut kinerja reserse. Tetapi tidak semuanya itu bisa dikatakan benar ya. Jadi kami mesti harus klarifikasi dan terkadang gelar perkara dengan Polda atau Mabes Polri. Nah, dari kasus-kasus tersebut yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah pelayanan buruk. Nah, pelayanan buruk ini apa? Misalnya ketika seseorang mengadu kepada polisi, melaporkan kasus, tapi terus kemudian penanganan kasusnya berlarut-larut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang juga banyak dikeluhkan adalah misalnya administrasi itu yang tidak dilakukan secara lengkap. Katakan misalnya setiap selesai pemeriksaan, terus kemudian ada secara periodik diberikan perkembangan hasil penyidikan. Nah, itu terkadang tidak diberikan oleh penyidik. Nah, itu yang kemudian dikeluhkan oleh masyarakat. Intinya pelayanan buruk seperti itu, Mbak. Baik, ini yang masih menjadi PR besar Kapolri selanjutnya. Kita akan terus tunggu dan kawal tentunya konsistensi dari komitmen Kapolri memperbaiki institusi kepolisian. Terima kasih Bu Pungki, Pak Dimyati, dan Pak Sugeng sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.